Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk limpahan karunia serta nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga dicurahkan pula kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat kepada sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang bersama-sama kita semua senantiasa mengharap maghfirah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Izin kami pada kesempatan ba'da zuhur siang hari ini untuk menyampaikan apa yang telah diamanahkan oleh panitia Ramadan Pusdai kepada kami untuk menyampaikan topik terkait menyempurnakan ibadah ritual dan ibadah sosial. Untuk memudahkan topik ini, kita boleh mengatakannya sebagai bahwa kesalehan individual itu harus selaras berkesinambungan dengan kesalehan kita dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan bersosial. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari sahabat Nabi, dari Abu Hurairah tepatnya, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika diriwayatkan pernah dikatakan atau diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tersebutlah seorang wanita yang rajin sholat malamnya, rajin dan gemar pula di siang harinya berpuasa, gemar dan rajin pula berbuat kebaikan-kebaikan, dan rajin serta gemar pula bersedekah. Namun rajin juga lisannya menyakiti tetangganya, rajin juga lisannya menyakiti tetangganya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap cerita tersebut, terhadap pernyataan tersebut, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang seperti demikian itu tidak ada kebaikan-kebaikan di dalam dirinya, wahiyya min ahlin nar, dan kelak ia akan menjadi penghuni neraka.
Qalu, lalu kemudian para sahabat juga membuat pernyataan lain. Wa fulanatun tusalli al-maktubata wa tasaddaqu bi aswar wa la tu'zi syai'an ay wa la tu'zi ahadan. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya min ahlil jannah. Lalu kemudian para sahabat Nabi menceritakan pula, menyampaikan pula, dan ya Rasulullah, ada seorang perempuan, seorang wanita rajin sholat 5 waktunya, gemar dan rajin pula ia bersedekah walaupun hanya dengan sepotong keju, namun lisannya tidak pernah menyakiti walau hanya seorang sekalipun. Maka Nabi SAW kemudian beliau bersabda menjelaskan, hiya min ahlil jannah, kelak dia akan menjadi penduduk ataupun penghuni surga. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat tersebut ataupun dari hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa kesalehan-kesalehan ritual kita, kebaikan-kebaikan kita yang sifatnya individualistis itu tidak cukup sebagai pembuktian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum kemudian kesalehan pribadi, kesalehan individual tersebut dibuktikan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana tadi dicontohkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berpuasa, orang yang gemar sholat, baik dengan sholat malamnya ataupun puasa sunnahnya, intinya adalah ibadah-ibadahnya tersebut diharuskan melahirkan suatu karakter yang berbeda pada dirinya. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai ibadah puasa kita selama di bulan Ramadan ini, jika dimisalkan puasa kita itu semisal puasanya ular. Ular, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk berganti kulit sehingga menghasilkan penampilan yang terbaik setelah ganti kulit diharuskan untuk berpuasa. Namun setelah ganti kulit tidak ada yang berubah pada ular, namanya pun tetap ular, tidak menjadi ulat, tidak menjadi cacing ataupun menjadi naga. Dia tetap berbisa, dia tetap berbahaya. Namun berpuasalah kita sebagaimana berpuasanya ulat. Ulat untuk berubah kemudian jadi kepompong hingga berubah menjadi kupu-kupu yang indah, sama seperti halnya ular, ia pun berpuasa. Hanya yang membedakan, ulat setelah berpuasa namanya berganti, berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Awalnya adalah hewan yang menjijikkan, hewan yang menggelikkan, bahkan hewan yang rakus. Namun setelah melalui proses puasa berhari-hari, berganti, berubah menjadi kepompong hingga kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Namanya pun tidak lagi ulat, namun namanya berubah menjadi kupu-kupu. Maka berpuasalah kita seakan-akan seperti berpuasanya ulat. Artinya apa? Besar harapan melalui puasa-puasa kita di ibadah Ramadan tahun ini serta ibadah-ibadah kita yang lainnya, sholat fardu kita, sholat sunnah kita, sholat nafilah kita, sedekah-sedekah kita, segala bentuk amal-amal kebaikan kita, semua hal kita lakukan itu dengan besar harapan ada perubahan pada diri kita.
Tidak dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan tidak ada yang berubah pada diri kita. Itulah yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu sabdanya, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Ragima anfur rajul, ragima anfur rajul, ragima anfur rajul." Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangnya hingga 3 kali. Kata Nabi, rugi, 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 ataupun celaka, celaka, celaka bagi seseorang man dakhala alaihi Ramadan fansalaha minhu falam yughfarlah. Bulan Ramadan mendatangi dirinya, kemudian bulan Ramadan meninggalkan dirinya, namun ia dalam keadaan belum mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon wae atuh di bulan Ramadan teh, sampai nanti kita di penghujung bulan Ramadan, sampai nanti kita di awal Syawal, tidak ada yang berubah pada kita. Puasa tidak merubah diri kita, sedekah-sedekah, zakat-zakat, infak-infak, sholat witir kita, sholat tarawih kita, sholat tahajud, qiyamul lail kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak memberikan perubahan pada diri kita. Maka kata Nabi, rugi, celaka orang-orang yang seperti itu. Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hari ini ada di hari ke-25 daripada bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan, kita maksimalkan semaksimal mungkin. Pertama, untuk kita zikir kepada Allah, untuk mengingatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah di level manakah kita hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah kita hari ini di hari ke-25 adalah diri kita seperti yang lalu sebelum kita memasuki bulan Ramadan? Adakah diri kita hari ini masih diri kita yang kemarin? Tidak ada perubahan sama sekali pada diri kita. Namun jika kita imanan wahtisaban, jika kita beriman, jika kita berharap penuh dan percaya kepada janji-janji Allah, dan melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa perubahan itu Allah janjikan dan Allah akan anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman hingga Allah angkat derajatnya menjadi hamba Allah yang bertakwa, dengan kita memaksimalkan ibadah-ibadah kita yang tersisa di 5 hari ataupun 4 hari yang akan datang. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita mohonkan dengan kesungguhan iman kita, kita mohonkan kepada Allah dengan kesungguhan hati kita, serta usaha-usaha kita yang maksimal. Semoga Allah memberikan perubahan kita, Allah merubah kita, tidak hanya sekedar hamba Allah yang beriman, namun beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apapun bentuk amal ibadah kita, puasa kita di bulan Ramadan ini, tilawah tadarus Al-Quran kita, infak, sedekah ataupun zakat kita, sholat malam kita, qiyamul lail, sholat tarawih, iftar yang kita berikan, semuanya diganjar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang terbaik. Wabil khusus yang terutama adalah kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.